Kebanyakan orang tidak jatuh karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak siap. Coba bayangkan ini, besok tiba-tiba ada masalah, motor rusak, keluarga butuh biaya, atau penghasilan kamu berhenti sementara. Pertanyaannya bukan apa kamu punya investasi, tapi apa kamu punya uang yang bisa langsung dipakai tanpa mikir dua kali. Karena di dunia nyata, masalah tidak menunggu grafik kamu naik. Masalah datang sekarang. Dan di momen seperti itu, banyak orang baru sadar selama ini mereka sibuk terlihat maju, tapi sebenarnya masih rapuh. Mereka lompat ke investasi, ngomongin cuan, ngomongin masa depan, tapi lupa memastikan satu hal paling dasar, kalau hidup goyang, mereka masih bisa berdiri atau tidak. Ini bukan soal pintar atau tidak, ini soal urutan. Banyak orang membangun atap dulu sebelum punya fondasi. Kelihatannya tinggi, kelihatannya keren, tapi sekali diguncang langsung retak. Dan yang bikin lebih bahaya, kesalahan ini sering dianggap normal. Karena yang dilihat selalu hasil akhir orang lain, bukan proses amannya. Tabungan darurat memang tidak menarik. Tidak ada cerita profit, tidak ada sensasi, tidak ada yang bisa dipamerkan, tapi justru karena itu banyak orang meremehkannya. Padahal tanpa dana darurat, investasi sering berubah fungsi. Bukan lagi alat membangun masa depan, tapi jadi harapan terakhir saat hidup berantakan. Disitulah keputusan buruk biasanya lahir, bukan karena kamu tidak paham, tapi karena kamu panik. Jadi sebelum bicara soal menumbuhkan uang, ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Apa kamu sudah cukup aman untuk bertahan? Dana darurat itu uang yang tugasnya cuma satu, nyelamatin kamu dari keputusan bodoh saat panik. Karena saat kamu panik, otak kamu enggak mikirin strategi, otak kamu mikirin selamat. Dan di titik itu, orang sering melakukan hal yang sama, narik investasi di waktu yang salah, jual rugi, atau lebih parah lagi ngutang dengan bunga tinggi. Makanya, dana darurat itu sebenarnya bukan cuma soal uang yang kamu sisihkan lalu dibiarkan diam di satu tempat, melainkan tentang menciptakan ruang aman di dalam hidupmu. Ruang yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tidak bisa dipamerkan, dan tidak membuatmu tampak lebih sukses di mata siapapun. Tapi diam-diam menjadi penopang saat segalanya goyah. Banyak orang berpikir kekuatan finansial itu terlihat dari seberapa besar penghasilan, seberapa cepat investasi bertumbuh, atau seberapa berani seseorang mengambil peluang. Padahal, kekuatan yang paling sering menyelamatkan justru adalah kesiapan menghadapi hal-hal yang tidak pernah kita rencanakan. Hidup punya cara sendiri untuk mengejutkan kita, kadang pelan, kadang sekaligus. Hari ini semuanya terasa stabil, besok bisa saja berubah. Bukan karena kamu lalai, bukan karena kamu tidak bekerja keras, tapi karena memang begitulah hidup berjalan. Dan di momen seperti itulah dana darurat berhenti menjadi konsep, lalu berubah menjadi perlindungan nyata. Tanpa bantalan, masalah kecil bisa terasa seperti gelombang besar. Bukan selalu karena dampaknya begitu menghancurkan, tapi karena kamu tidak punya cukup ruang untuk menahannya. Ketika penghasilan terlambat masuk, ketika tubuh tiba-tiba butuh istirahat lebih lama dari rencana, ketika sesuatu rusak dan harus segera diperbaiki, atau ketika tanggung jawab datang tanpa aba-aba, semua itu menuntut satu hal yang sama, keputusan cepat. Di titik panik, orang menarik investasi di waktu terburuk bukan karena mereka bodoh, tapi karena rasa takut lebih keras daripada logika. Mereka menjual sesuatu yang seharusnya dibiarkan tumbuh hanya demi memastikan besok masih bisa berjalan. Sebagian lain mengambil utang dengan bunga tinggi, meyakinkan diri bahwa itu hanya sementara, bahwa nanti juga bisa dibereskan, sampai akhirnya yang sementara berubah jadi beban panjang. Ada juga yang mulai menghindari risiko sama sekali setelah terpukul, menjadi ragu setiap kali ingin melangkah, dan perlahan kembali ke pola lama. Ketika kamu tidak punya dana darurat,
Hidup sering terasa seperti berjalan di atas tali tipis tanpa jaring pengaman. Setiap langkah harus sempurna karena satu kesalahan kecil saja terasa cukup untuk menjatuhkan segalanya.